Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya. Yang sebentar lagi kita akan membahas tentang sampel ya. Sampel tentang technical FTT ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya sambil merokok ya. Yang penting teman-teman paham. Saya juga biar fokus jelasinnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sampel berikutnya ya, mudah-mudahan video yang kemarin teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Nah, sebelum masuk ke sampelnya ya, kalian akan saya kasih tahu dulu ya. Nah, di kelas FTT ini, teknikal yang akan bahas tentang teknikal FTT ini teman-teman ya, harus bisa ya, harus bisa. Nah ya, ini ya, bisa membaca candlestick dengan benar, memahami kekuatan dan permintaan harga, kekuatan harga yang ada di body, permintaan harga ada di sumbu, kemudian SNR ya, kemudian candle koreksi dan juga retrace, pola market dan awal periode yang sering saya jelasin di market. Tanpa memahami ini semuanya, modal berapa besar pun ya, insya Allah ya ludes di market. Saya berani taruhan ya teman-teman, potong jari saya kalau tanpa memahami hal ini, modal berapapun ya, deposit berkali-kali pasti nangis. Sebelum memahami teknikal di kelas 2 yaitu reversal, apalagi C5 dan juga CTC, teman-teman harus paham tentang ini semuanya. Dan lagi pula nanti ya, ketika ada ujian ini, nanti ada soalan tentang ujian ya, ada di ujiannya nih ya, itu ya teman-teman. Intinya jangan sampai teman-teman buta dengan ini semuanya ya. Kalau teman-teman buta ya mohon maaf ya, yang penting di sini saya sudah ngasih tahu ya, seperti itu. Jangan diremehkan. Kenapa sih ratusan orang ya, ribuan ya, bahkan jutaan orang bangkrut di trading karena mereka meremehkan hal ini? Sekilas memang remeh temeh ya, tetapi ini sangat berpengaruh banget semua ini ya. Kalau materi tentang trading saya bongkar semuanya, abang-abang kepalanya pecah ya. Untuk itulah saya kemas dengan baik secara bertahap, nanti dikasih tahunya ya, video yang sebelumnya dipahami dengan baik ya. Di trading ini banyak yang harus pelajari, tetapi kalau teman-teman ikuti arahan insya Allah ya, sebulan pun udah cukup mempelajari trading ya teman-teman. Itu jadi tolong ya, tentang cara membaca info candlesticknya, permintaan dan kekuatan harga, SNR, retrace, koreksi, pola market, awal periode ya, ini diperhatikan baik-baik, dipahami ya. Mudah-mudahan paham ya. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Tujuannya biar teman-teman yang sudah masuk belajar bersama saya jangan sampai ya kalian masuk ke saya kan itu tentunya ya insya Allah sudah bangkrut puluhan juta di tradingnya. Kalau kalian yang belum bangkrut, jangan sampai bangkrut, jangan sampai ambiar ya teman-teman. Itu kalau yang sudah bangkrut, mulai lagi dari awal itu ya teman-teman. Kalian harus pahami semuanya, ikuti arahan ya, karena di sini saya nggak ada yang ditutup-tutupi. Insya Allah semuanya saya bongkar ya. Mohon doanya aja biar saya sehat ya, teman-teman juga sehat ya. Oke, kita masuk ke market ya, untuk menjelaskan tentang analisa
technical FTT di market, caranya bagaimana ya, nanti akan saya jelasin ini semuanya insya Allah ya, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Ya teman-teman, jangan lupa ngopi biar fokus. Alhamdulillah ada momen FTT ya, tapi FTT-nya retreat. Nah teman-teman, jangan sampai lupa ya, jangan sampai kejadiannya sama seperti teman saya dulu ya. Teman-teman, kalau sudah trading ya, keluar akun jangan lupa ini diubah ya, nominalnya yang tadinya misal 14.000, tolonglah diubah ya. Namanya manusia ya, kita semuanya punya nasib sial ya. Itu barangkali aja, ini kan untuk antisipasi ya. Ini saya punya pengalaman nih teman saya ya, teman-teman, saya ceritain sekilas ya. Dia trading sampai ketiduran, ada loh ya orang-orang yang seperti itu. Trading ketiduran ya, modal 5 juta lebih ya. Teman-teman, lupa keluar akun, dia ketiduran ya, nggak taunya pas dia bangun saldo habis ya teman-teman. Kenapa ya, mungkin kepencet-pencet atau kesentuh atau apa ya, namanya orang tidur kan nggak sadar ya teman-teman. Saya juga kalau bikin video terus saya tutup videonya, saya ubah ini. Kalau modal kalian 3 juta ya, di saldo kalian terus ini diubah ya barangkali HP-nya dimainin anak atau apa ya, masuk ke akun trading kalian ya kan insya Allah enggak sampai ini ya kan. Modal kalian 3 juta, kalau saldonya di sini nominal akun posisinya 74 kan enggak berpengaruh ya di saldo kalian. Itu ini penting banget, jangan sampai kalian sial ya, jangan sampai kalian kena sial seperti itu. Ini penting banget, walaupun remeh-temeh, insya Allah di luar sana belum ada yang jelasin kayak gini. Ini untuk antisipasi saja, karena setiap dari kita itu punya nasib sial ya teman-teman itu. Oke, kemudian ini baru hampir 8 menit. Kalian kan buka market, bismillah dulu, tenangin pikiran 1-5 menit, bismillah ya. Saya mau trading, ini anjuran dari saya ya. Saya mau trading, mohon jangan sampai kena emosi, jangan rakus, mohon diberi kemudahan agar bisa disiplin dan tegas ya. Tuh ya teman-teman, kalian masuk ke market, setelah itu ya kan, nah kalian masuk di 1 menit dulu seperti video yang sebelumnya. Ini saya kasih tahu secara mendetail, ini cara saya ketika trading. Ini kan ceritanya mau memilih teknikal FTT ya. Nah alhamdulillah di sini kebetulan ada FTT ya, kebetulan banget. Kalian buka market ya, oh ini trennya di sini naik, anggap saja ini FTT ya, seperti ini. Nah setelah itu teman-teman pindah ke 5 menit. Sama apa enggak? Oh alhamdulillah sama kayak gitu kan. Tapi kalian jangan kagetan ya. Di 5 menit saya jelasin. Di 5 menit fungsinya untuk dukungan ya teman-teman, sebagai pendukung ya. Pendukung apa saja bang? Pertama kan sebelumnya sudah saya jelasin, tren global ya. Kedua mencari SNR-nya ya. Ketiga area pemantulan ya teman-teman. Yang ketiga ini nanti insya Allah di kelas 3 C5 sangat berpengaruh banget ya teman-teman. Tren global, SNR, dan area pemantulan ya. Oh tren global bang, iya teman-teman.
insya Allah kalian paham ya. Satu candle di 5 menit sama dengan 5 candle ya. Ini misal di sini 3 candle, berarti kan dikali 5 udah berapa ya, dari sini naik ya. Nah kebetulan, nah kemudian yang kedua, untuk mencari SNR di sini kan kebenaran support dan resistannya nggak ada. Geser ke kiri, support dan resistannya di mana, resisten tertingginya di mana. Nah ini kebetulan marketnya yang sedang ada uptrend. Misalnya ya, taruh di sini SNR-nya. Nah teman-teman gunain nih ya tools ini, bantuan dari Binomo ya. Sebelumnya nggak ada teman-teman, makanya saya dulu menggunakan ini untuk mengetahui SNR-nya. Kalau sekarang enak ada ini ya, kalian diklik. Nah kalian kan sering menemukan di video saya seperti ini. Nah ya, ini SNR-nya ya, kemudian dibikin lagi supportnya di mana ya, ini SNR lagi ya, tuh ya teman-teman. Ini bikin lagi lah maksimal 3 atau berapa terserah teman-teman ya. Nah setelah ini selesai ya teman-teman, kita masuk lagi di 1 menit. Tetap tenang, santai ya. Setelah itu kita perhatikan pola marketnya seperti apa. Oh, pola marketnya seperti ini, seperti ini. Nah ini sudah menembus resisten pertama itu ya, pola marketnya. Karena jika pola marketnya seperti ini, nanti ya kedepannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian perhatikan awal periodenya 5 atau 6 periode. Saya sarankan 5 periode sebagai pembanding. Kalau 6 kan berarti 3 banding 3 ya kan. 5 periode. Misal abang-abang bukanya dari sini kan, teman-teman bukanya dari sini. Nah 5 periode atau 20 candlestick. Awal periodenya tengok, ini sangat berpengaruh banget ya, karena semuanya itu saling berkaitan. Jadi abaikan kalau ada orang yang ngomong awal periode itu nggak penting. Nah ini kan condong kenaikan ya teman-teman. Kalau ini 6 kan kita bingung sendiri, mana nih ya kan, 3 ya kan, 3 banding 3. Nah ini condong kenaikan ya teman-teman. Oke ya, udah jelas. Perhatikan awal periodenya, pola market, tren terdekat, tren global ya. Nah di sini sudah jelas naik ya. Kemudian yang perlu teman-teman ingat ya, ETT ada 2 macam, satu lurus ya, yang kedua naik memang ya. Ini naiknya lurus ya, yang kedua naiknya seperti ini bergelombang. ETT sideways kan artinya bergelombang ya. Itu teman-teman. Baik uptrend ataupun downtrend itu sama. Nah ini ETT itu ada 2 macam. Nah saya hampir lupa nih teman-teman, ini kan garis-garis ini ya, analisa di 5 menitnya. Misal ini jauh nih ya, teman-teman dipindah sini misal. Nah seperti itu ya. Tadi kan garis-garis tersebut ya, garis horizontal tersebut ya, ini kan garis horizontal tadi ya, kan dapatnya itu di 5 menit. Kalau di 5 menit
garis horizontal itu jauh ya, kita tinggal dipindah ya teman-teman. Mudah-mudahan paham. Ini kan sudah merah. Oke, saya jelasin yang mudahnya ya. Ini kita hapus saja ya. Intinya tadi udah paham ya kan. Oke dulu teman-teman. FTT selalu mengandalkan tren market naik atau turun ya. Kemudian yang kedua selalu mengandalkan candle koreksi. Candle koreksi itu ya kalau naik ya teman-teman sudah terjadi resisten ya, hijau merah kan resisten, kemudian terbentuk support. Nah ini pelajaran kelas 2 ya. Kenapa bang reversal? Ini kan pelajaran reversal ya, yang kayak gini tadinya naik kemudian turun. Ini kan pembatalan harga atau pasukan cemera ya teman-teman, pasukan cemera itu nanti dipelajari di kelas 2 ya. Nah ini teman-teman nggak perlu mengetahui itu dulu ya, yang penting ada kayak gini aja ya. Ini koreksi nih, dari ada resisten terbentuk support. Kalau lebih dari satu seperti ini namanya retrace, apalagi 3 ini namanya retrace ya. Yang perlu teman-teman ingat ya, selalu mengandalkan candle koreksi dan juga retrace ya. Kemudian di technical FTT jangan pernah melawan arah harga, namanya juga follow the trend. FTT follow the trend ya, ikuti trennya ya. Kalian bersabar 1-2 menit. Cara eksekusinya bagaimana bang? Nah ketika melihat kayak gini, nah dari sini kan naik nih, sudah terbentuk nih kopiannya dari sini ya. Kemudian ini, kemudian air ini, nah udah jelas. Intinya ada contoh 2 atau 3 aja ini kayak gini ya, dengan catatan sebelah kiri resisten nggak ada tuh ya teman-teman. Apalagi dibantu awal periode naik, misal awal periodenya turun, nah itu untuk terjawabnya nanti teman-teman ya. Kita menggunakan teknikal reversal nanti di kelas 2 ya. Nah hal ini kalian pahami benar-benar ya, agar bisa lulus di ujian FTT. Kalau lulus nanti masuk ke kelas 2 ya. Nah pelajaran ini sebelumnya saya privatkan ya teman-teman. Biayanya ya 1,5 juta sampai 3 juta. Kalau 1,5 juta itu 3 bulan ya, 3 juta itu 1 tahun ya teman-teman. Jadi saya membuat kelas trading ini bukan hanya sekarang, tapi sebelumnya saya sudah ya, itu ya teman-teman. Jadi pelajaran yang berharga ini tolong dihargai. Ini semuanya ya demi kebaikan teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena yang di trading itu uangnya teman-teman, bukan uangnya saya ya. Jangan lupa ya, ini diubah nominalnya. Ini saya ulang lagi. Teknikal FTT jangan pernah melawan arah harga. Ketika sudah terbentuk kopiannya ya, kemudian lahir ini hajar buy 1 menit atau 2 menit ya teman-teman. Ini buy, ini buy teman-teman. Kan saya pernah sering melihat kan market kayak gini kan ya. Ini koreksi ya seperti inilah ini kan ya, seperti ini kan, pernah kan, sering malah ya tuh. Nah kemudian ya intinya seperti itu, baik uptrend ataupun downtrend sama, mengandalkan koreksi dan juga retrace ya teman-teman. Ini stabil. Kalau yang satunya lagi naik tetapi bergelombang, FTT sideways ya. Ini nanti insya Allah di kesempatan berikutnya, doain saja biar kita semuanya selalu sehat ya teman-teman. Itu
Nah, kemudian saya mau jelasin lagi ya, kenapa sih ratusan, ribuan, sampai jutaan orang itu banyak yang bangkrut di trading. Karena mereka nggak paham nih tentang yang sebentar lagi akan saya jelasin. Perhatikan ya, perhatikan dan diingat baik-baik. Di trading ya teman-teman, mau kalian tradingnya di binary option ya, mau di forex ya, mau di all in trade, mau di ketek ya, mau di platform gajah atau apa ya, mau kotak IQ option dan yang lain-lain lah, terserah kalian ya. Itu ya open posisi ya teman-teman, kalau bisa secara prosedur ya 1-2% ya teman-teman. Profitnya ya 2-3 atau 4%. Jadi kalau ada orang yang ngomong cari profit sehari 10%, ini jangan diikuti ya teman-teman. Saya jelasin sekali aja ya, biar durasinya nggak panjang karena banyak banget yang akan saya jelasin. Intinya seperti itu ya. Nah, kenapa sih banyak dari teman-teman kita, bahkan jutaan orang itu bangkrut karena nggak ngerti hal ini. Di prosedur trading itu open posisi 1-2%. 14.000 ini hasil dari 1%, 1,4 juta ya teman-teman. Paham ya, 1,4 juta 1%-nya kan segini, 14.000. Nah, kalau di bawah 1,4 juta, misal kita trading 1 juta, 1% dari 1 juta di sini ada enggak? Enggak ada teman-teman ya. Untuk itulah saya nggak pernah menganjurkan di anak didik saya ya, ketika kita serius ya akun real, modal kalau bisa paling kecil segini ya, open posisi 1 klik 2 klik ya, tak profitnya 2-3%. Kalau di bawah modal segini, insya Allah kalian tradingnya dengan emosi ya. Kenapa sih banyak orang di luar sana banyak yang bangkrut? Karena seperti itu, trading modal 500.000 pengennya dapat jutaan, trading modal 140.000 pengennya dapat jutaan. Itu kan soak ya teman-teman. Kalau kalian nggak percaya silahkan buktikan di bawah modal ini ya. Kalian boleh ya trading modal 500.000 ya, mau 10% profitnya terserah, dengan catatan kalian sudah mahir, kalian sudah punya psikologi trading yang luar biasa. Tetapi saran saya, kalau kalian pengen profit besar, profit banyak ya, modal kalian juga harus besar ya teman-teman. Seperti itu, jangan sampai kalian seperti penjudi ya, apalagi tradingnya di binary option yang akurasinya luar biasa ya. Itu ya teman-teman. Kemudian kalian ya belajarlah teknikal FTT 1 minggu ya, FTT uptrend. Ketika sedang belajar FTT uptrend, kemudian marketnya sedang downtrend, ini jangan dibidik. Tujuannya apa? Kita membiasakan diri ya, ciptakanlah kebiasaan yang baik di trading. Tujuannya biar kita tuh sabar. Kalau latihan kita sudah terbiasa sabar, insya Allah di market juga sabar jika lanjut di akun real ya. FTT uptrend 1 minggu, FTT downtrend 1 minggu. Nah, jika kalian bisa seperti ini, insya Allah dalam waktu sebulan kalian akan paham ya. Kemudian nominal akun demo ya turunin 1,4 juta. Open posisi biasakanlah seperti ini, 14.000 seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi
Jika ada orang yang bilang mumpung di akun demo kalian maksimalkan, mumpung di akun demo open posisi lah barbar dan yang lain-lain, ini cara saya ngomong ya. Kalau bahasa mereka kan beda ya. Kalau bahasa mereka kan itu terdengar apa ya, terdengar ya memang wajar, tetapi efeknya itu buruk banget untuk kita, dampaknya itu luar biasa, efeknya nggak baik lah buat kita ya teman-teman. Kenapa? Karena latihan kita nanti di akun demo sama dengan di akun real. Kalau kalian latihannya di akun demo barbar, insya Allah di akun real pun barbar juga, nggak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Sedangkan di trading itu ada 3 permainan: psikologi, teknikal, dan juga cara manage keuangan. Kalian ya biasain open posisi 2 klik di sini. Misal di akun demo kalian sudah analisa ya, benar-benar tetapi loss ya, itu kalian ya di screenshot ya, kemudian tandain ya, Bang ini saya open posisi di sini kok masih loss, padahal di sini kan uptrend. Open posisi buy, saya sudah cari-cari penyebab lossnya tapi kok nggak ketemu, apa ya Bang gitu. Nah sebelum kalian tanyain tuh ya kesalahan kalian ke saya ya, kalian cari dulu dengan baik. Kalau sudah mentok nggak bisa baru tanyain. Tujuannya apa? Biar kalian ingat selalu, oh kemarin saya open posisi kayak gini salah karena ini, kayak gitu. Kalau setiap open posisi kita yang loss langsung ditanyakan tanpa dianalisa oleh kita dulu, insya Allah ya, berkali-kali bertanya, insya Allah nggak bakalan masuk ya. Berarti itu tandanya abang ini manja ya. Intinya dianalisa dulu, ini metode belajarnya loh ya teman-teman, dianalisa dulu gitu, penyebab lossnya apa gitu. Setelah mentok baru ditanyain. Nah untuk itulah teman-teman, download aplikasi FixUp ya untuk bikin tanda kayak gini ya. Kemudian di sini di sampingnya atau di mana lah tulis keterangannya, Bang ini saya loss sudah dianalisa tapi nggak ketemu penyebabnya apa, kira-kira menurut abang apa ya, seperti itu ya. Download aplikasi FixUp ya di Play Store, ini untuk belajar ya teman-teman. Setelah di screenshot masuk ke FixUp kemudian diedit ya. Nah untuk masuk latihan di akun demo kalian download aplikasi Aksara Counter ini teman-teman ya, ini yang saya gunakan. Tujuannya apa? Nanti kalian masuk di market, nah di sini kan ada waktunya kan 28 menit, kalian nanti akan tahu ya. Pertama tujuannya biar menemukan awal periodenya, menghitung awal periode condong kemana. Kemudian ini kan ada waktunya, jadi kalian itu insya Allah bisa bersabar. Ketika kalian dirasa nggak sabar menunggu dan menganalisa market, kalian tengok waktunya, tinggal diklik, oh baru 5 menit nih, masa saya nggak sabar nunggu momen 5 menit 10 menit, nggak sabar. Di sini kan kalau profit lumayan, dapat misal 12.000, 13.000, 20.000. Ini kan padahal kalau teman-teman nggak pakai kayak gini, insya Allah ya nggak sabar, nggak tahu teman-teman itu sudah berapa menit analisa market menunggu momen, nanti ujung-ujungnya emosi ya itu. Nah walaupun masih latihan di akun demo, kalian harus dibiasakan seperti ini ya. Ini cara saya trading ya teman-teman. Oh masa baru 5 menit saya udah nggak sabar. Orang-orang yang ngupas bawang dari pagi sampai sore itu dapatnya cuman segitu juga sabar, masa saya nggak sabar itu ya teman-teman. Saya yang penting-pentingnya aja ya. Nah kemudian tadi kan di awal ya
1-2% open posisi, cari profit untuk di awal 2-3% dulu ya. Nanti kalau terserah, kalau kalian sudah mahir, sudah mentalnya terbentuk ya, mindsetnya sudah terbentuk, terserah mau 100% sehari, terserah ya. Tuh ya, yang penting di sini saya ngarahin yang benar-benarnya ya teman-teman. Kemudian PicsArt, aplikasi PicsArt di download, aplikasi Ax-Recorder di download juga. PicsArt untuk belajar, Ax-Recorder untuk di market. Tuh ya, mudah-mudahan paham. Nah seperti ini teman-teman ya. Di awal saya sudah bilang FTT ada dua macam. Pertama lurus, misalnya ini uptrend ataupun downtrend ya, sama aja analisanya seperti itu. Ada juga yang seperti ini, naik tapi bergelombang. Nah ini insya Allah nanti ya kesempatan di video berikutnya ya. Mudah-mudahan paham ya. Pertama yang harus diperhatikan di 1 menit ya, kemudian pindah di 1 menit untuk mengetahui pola marketnya seperti apa. Oh ini naik sama enggak nih tren di 1 menit, dan juga di 5 menit ternyata alhamdulillah sama ya. Di 5 menit untuk mengetahui tren global, tren terdekat ya, kemudian SNR-nya digaris, kemudian area pemantulan ya. Kemudian setelah sudah kita analisa, masuk lagi di 1 menit, perhatikan 5 periode condong kemana ya, awal periode masing-masing, awal periode ya, 5 periode lah seperti itu. Kemudian pola marketnya tengok seperti apa ya, kemudian pakai bantuan ini ya di 5 menit ya kan, di 5 menit gunakan ini. Paham ya teman-teman, seperti itu ya. Nah di sini ada momen ya, tapi saya nggak membidik ya, karena saya fokus menjelaskan ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Nah insya Allah ya kalian belum pernah mendengarkan penjelasan seperti ini, mulai dari kita harus menghargai akun demo ya, kemudian ini dipindah kalau nanti kita sudah ke akun real, kalau sudah trading ininya nominalnya dipindah di nominal yang besar ya, itu ya teman-teman. Kemudian apalagi kalian akhirnya tahu 1-2% open posisi, maksimal 2-3 atau 4% profitnya ya, itu ini kalian kan belum tahu ya. Kemudian hargai akun demo, karena permainan kalian insya Allah akan sama di akun realnya. Kalau kalian ngawur di akun demo ya wassalam, saya bisa jamin ya, itu bisa menjamin kalian akan bangkrut di trading ya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Nah saya tidak menganjurkan ya modal kalau nanti di akun real di bawah modal yang seharusnya, karena itu sudah menyalahi prosedur dalam trading ya. Di awalnya saja salah, apalagi endingnya ya. Nah ini kita sering menemukan market seperti ini ya. Kita cari contoh-contohnya. Nah teman-teman, kita sering menemukan market kayak gini ya. Market kayak gini kalau bisa kita hindari, di skip aja ya, tutup market setengah jam atau 1 jam, nanti masuk market lagi. Kalau kalian bisa memanfaatkan ini silakan, ini juga ada caranya ya, nanti di kelas 3 ya, itu ya teman-teman. Mana nih ya, di sini ya
Sebelumnya kan naik ya teman-teman. Perhatikan ya, ETT selalu mengandalkan tren market, kalau naik-naik, kalau turun-turun. Nah, kemudian selalu mengandalkan retrace, kemudian retrace atau koreksi. Koreksi itu satu candle, kalau retrace itu lebih dari satu candle ya teman-teman. Nah, ketika kalian sudah menemukan contohnya ya, sampelnya seperti ini, ada 3 lah misal ya. Mana nih biar enak nih. Mana? Jika kalian sudah menemukan ya, biasanya ada ya. Nggak ada ya. Oke, ini aja ya. Di sini kan kita sering ya menemukan market kayak gini nih, lurus ya. Ini retrace misal, retrace. Ini kan sudah ada contohnya ya, sampelnya ya teman-teman. Nah, ketika terbentuk seperti ini lagi, biasanya kan satu candle ya, itu koreksi ya. Nah, ini perhatikan, ini terbentuk lagi, terkonfirmasi oleh ini naik. Makanya kalian harus pahamin kok candlesticknya ya. Dikonfirmasi oleh bullish, informasinya naik, buy aja kalau bisa pas pergantian candle ya. Kalau kalian modalnya besar, ketika pas pergantian candle open posisi 1 klik, ketika dia turun open posisi 1 klik ya. Ketika pergantian candle 1 klik, open ketika dia ke bawah candlenya open posisi 2 klik tuh ya. Teman-teman kan sering melihat saya seperti itu kan di video YouTube ya itu. Nah, kita kan sering melihat pola market seperti ini kan, ini satu, ini buy ya, tapi kita lihat ini ada candle sinyal, ini penurunan, hati-hati ya, makanya lahir ini. Nah, dari sini ini kenapa lahir? Karena perhatikan, nah candle sinyal, ini informasinya turun ya, makanya lahir ini doji ya. Kemudian setelah lahir doji, nah alhamdulillah akhirnya lahir ini, informasinya naik, open posisi pas pergantian candle 1 klik atau turun, cari titik idealnya ya, itu teman-teman ya. Nah, kemudian nah berapa profit yang kalian dapat ya. Untuk itulah saya selalu menganjurkan segalanya itu persiapkan dengan baik. Modal kalau memang kalian sudah siap, sudah serius, kumpulin. Saya kan sering ngomong, daripada untuk trading, kalian deposit, dikumpulin sampai pas segini, tujuannya biar nanti ketika ada momen enak. Nah, kalau sudah dapat 2%, kalian berhenti, stop ya, jangan dilanjut. Kalau kalian bisa seperti itu, insya Allah sukses ya teman-teman itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, ini juga sama ya teman-teman. ETT dari sini, ini kita ngebahas reversal ya, ini ETT misal seperti itu. Jika pola market sebelumnya kayak gini, insya Allah selanjutnya kayak gini kalau turun. Ini terbentuk resisten ya. Oh, masih enggak, ini udah kuat sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena terbentur ada 2 resisten di sini ya. Open posisi ya di sini boleh. Ini kenapa lahir bullish? Ini kenapa lahir bullish? Karena ini ada support
Ya, ini kenapa turun? Karena ini ada dua resisten. Resisten kemarin saya sudah jelasin, hijau dulu baru merah, hijau dulu baru merah. Kalau support merah dulu baru hijau. Ya, resisten. Ini namanya resisten ya. Hijau dulu baru merah. Kalau support ini merah dulu baru hijau. Jika merah hijau itu bukan lagi support dan resisten ya, tetapi sideways, zebra, market zebra ya, itu teman-teman. Nah, ketika kita mau open posisi sell, cari pendukungnya, yaitu apa? Resisten ya, resisten pendukung untuk open posisi sell. Kalau kita open posisinya baik, kita cari supportnya 2 sampai 3 lah ya, paling enggak 2 seperti itu. Nah, ini konfirmasi oleh ini, informasinya turun, tren sebelumnya naik, kok ini nggak bisa menembus mengejar resisten. Wah, ini sudah alamat bakalan turun nih. Hajar sell, hajar sell, hajar sell. Ketika menemukan momen kayak gini jangan barbar, tinggal satu klik aja, satu klik dapat 3 klik ya, lumayan teman-teman. Nah, pelajaran ini sebelumnya saya privatkan ya teman-teman, antara 1,5 sampai 3 juta. Kalau promo itu 600.000. Nah, untuk kalian yang sekarang saya gratisin, tolong jangan meremehkan ya, karena ini sangat berharga banget. Kalau kalian meremehkan, nanti dampak buruknya ada di kalian sendiri ya teman-teman. Itu selalu mengandalkan koreksi ATT ya ini, dan juga retrace atau doji yang dikonfirmasi oleh bullish kalau uptrend ya. Kalau uptrend ini koreksi, ini retrace, ini sebelumnya ada ya. Oh, ini dikonfirmasi hajar buy, setelah bullish ini buy lagi sampai terbentuk. Nah, bearish teman. Ketika terbentuk bearish, hati-hati, berhenti dulu, stop. Itu caranya. Mudah-mudahan paham. Baik downtrend ataupun uptrend itu sama, selalu seperti itu. Kalau teman-teman sudah paham ini semuanya, masuk di kelas 2, insya Allah ya, tinggal mengikuti lancar ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan apa lagi ya, sebelumnya udah nggak ada ya. Intinya tadi retrace ya, koreksi SNR ya. SNR kan tadi di awal ya, analisanya di 5 menit, kemudian untuk mencari SNR ya, pola market ya, awal periode ya. Nah, kemudian kalian seperti yang diinfokan Candlestick, kalian nggak bakalan bisa, pasti kalian mati di FTT apalagi reversal ya, jika kalian nggak bisa membaca ini. Nah ya, bisa nggak kalian seperti ini? Insya Allah kalian belum bisa, walaupun sudah bertahun-tahun ya. Kalau kalian memang serius menjadi anggota kelas trading saya, kalian harus bisa seperti ini, karena yang lain sudah pada bisa ya. Jangan meremehkan lagi, stop meremehkan dunia trading. Kalian masuk di market, screenshot 5 periode ya, atau 20 candlestick ya, dibaca. Kalau mau bacanya bullish dulu silahkan, kalau bearish ya. Kalau sudah semuanya, kalian latihan, bisa nggak seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan paham. Berapa detik coba ya. Nah, hal ini kalau kalian di luar kepala yang bukan candlestick, insya Allah ya,
analisanya malah tambah mudah ya teman-teman. Itu ya. Kalian harus ingat ya, info candlesticknya baik doji ataupun rejection ya, ini sama panjang, apa panjang di atas sama panjang ya, tuh ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, nanti videonya diputar ya, dipahami dengan baik-baik, tetapi jangan satu kali kalian nonton tangannya langsung paham, jangan ya. Itu ya teman-teman, diputar lagi, diulangi lagi, insya Allah maksimal 3 kali kalian akan paham di luar kepala ya. Itu dari kita menonton pertama kali, kedua kali, sampai ketiga kali, insya Allah ya, pemahaman dari pertama, kedua, sampai ketiga itu akan beda ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan selalu diingat. Mohon doanya biar saya dan kita semuanya lah ya sehat, selalu diberi kesehatan ya, agar kita bisa berjumpa kembali ya. Sayangnya juga nanti bisa ngeluangin waktu membongkar tentang apa yang saya ketahui di trading. Harapan saya mudah-mudahan abang-abang ini ya teman-teman bisa ya dalam waktu dekat bisa menjadi trader kebanggaan keluarga tercinta kalian semuanya ya. Harapan saya ya, syukur-syukur kalian lebih hebat daripada saya. Ya, sampai di sini saja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan berjamaah bersama Cuan Trading Channel ya.